untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan rahmat hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di ruang yang berbahagia ini untuk mengikuti acara diseminasi modul 3.2 dalam pendidikan guru penggerak dengan tema pemimpin dalam sumber pengelolaan sumber daya. Salawat beriring salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita rindukan syafaatnya di hari kiamat. Penghormatan kami kepada kepala sekolah SMP Negeri 1 Yumpang, Ibu Gubernur SPD NPD, yang kami hormati juga wakil kepala sekolah, Dewan Guru, Guru Bimbingan Konseli, Wali Murid, Tata Usaha, Komite Sekolah, dan para murid yang kami cintai. Untuk memulai acara ini kami mohon kesediaan Ibu Kepala Sekolah untuk membuka sekaligus memberikan arahan untuk diseminasi ini. Kepada Ibu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa la maghfirata lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Puji beserta syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah yang Maha Kuasa karena sampai detik ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan, umur panjang sehingga kita masih dapat berkumpul di aula kita ini. Sholawat beriringan salam selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dari alam yang tidak menentu ke alam yang serba terarah dan serba cantik sampai hari ini masih dapat kita rasakan bersama. Yang kami hormati Bapak ada kalau itunya. Yang selalu kami hormati dan mewakili Bapak Wakil Kepala Sekolah, Ibu Bimbingan Konseling, dan komite yang mewakili oleh sekretaris komite, juga wali murid, guru-guru, dan anak didik kami yang berbahagia. Dan yang teristimewa kepada Ibu Heni Susanti, SPD DRPD, dan Pak Rahmat Agustia SPD yang telah pada hari ini bersusah payah demi melakukan destinasi kepada kita bersama. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, kita sama-sama mengetahui bahwa destinasi ini pemberitahuan kepada kita, berbagi ilmu kepada kita tentang apa yang sudah dimiliki, apa yang sudah didapat oleh Ibu Heni dan Pak Ahmad. Nah, jadi nanti kita sama-sama mendengarkan destinasi modul 3 yang akan dijelaskan kepada kita bersama. Tentu saja banyak ilmu yang kita dapati nantinya. Ada hal-hal yang baru yang kita petik dari destinasi modul 32 penggerak angkatan 11 ini. Nah, hendaknya nanti setelah destinasi ini kita dapat pencerahan dan ada hal-hal tertentu yang kita belum pernah menerapkannya sehingga kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu kehidupan mengajar maupun kehidupan belajar pada anak-anak kita. Bapak Ibu yang berbahagia, destinasi ini bukan hal yang baru bagi kita. Setiap ada kegiatan kita pasti mendestinasikan kepada halayak, kepada sesama, tergantung kepada siapa yang mau kita destinasikan. Nah, kebetulan sekali ini Ibu Heni dan Pak Rahmat mendestinasikan kepada warga sekolah SMP Negeri 1 Jepang. Nah, pada baiknya lagi kalau ada pengawas Ibu ya. Nah, ada pengawas atau ada pihak dinas satu orang itu baru yang tidak sah ini sah, tapi lebih mengenal lagi kalau ada pengawas. Kita anggap saja ini ada. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, laksanakan destinasi ini dan saling berbagi, juga nanti saling bertanya jawab kalau mungkin ada waktu yang disediakan untuk kita bersama. Kami selaku kepala sekolah sangat mensupport
saja membuka kegiatan diseminasi modul 3 program guru penggerak pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Dan hari ini Selasa tanggal 19 November 2024 dinyatakan dibuka. Teruslah berbuat, teruslah bergerak, teruslah berbenah, refleksi, dan kita saling berbagi di tempat disediakan kepada Pak Ahmad dan Ibu Eni. Dan aku akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesediaan Ibu Kepala Sekolah sudah membuka dan memberikan arahan untuk acara kita. Kita langsung masuk ke poin inti karena memang siang lagi kita tidak membuang waktu. Saya persilakan kepada rekan saya Bapak Rahmat Alusya sebagai salah satu calon guru penggerak dari SMP Negeri 1 Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bu Heni tadi ada pantun ya. Ini saya juga coba buka dengan pantun ya. Bandung dulu baru Jakarta, seminggu dulu. Mari kita baca. Oke. Jadi di sini sebelum saya lanjutkan, alangkah lebih baik dulu saya berikan kata-kata penghormatan. Yang pertama, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan limpahan sanjungan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Jember, serta staf karyawati SMP Negeri 1 Jember Kabupaten Aceh Jaya, dan yang kami banggakan siswa kami dari kelas 1 sampai kelas 3 SMP Negeri 1 Jember Kabupaten Aceh Jaya. Nah, hari ini tema kami angkat di sini di diseminasi ini adalah pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Jadi adapun tujuan yang kami angkat di sini, tujuannya, kesepakatannya diseminasi. Yang pertama, hadir seutuhnya. 2, saling menghargai. 3, berpartisipasi aktif. 4, disiplin. Kira-kira sebelum kita lanjutkan diseminasi kita ini, kesepakatan kita ini ada yang perlu ditambahkan, Bapak Ibu? Atau cukup? Cukup. Nah, terima kasih. Lanjut. Di sini ini tujuannya kegiatan CGP mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lain tentang aset kekuatan sumber daya yang dimiliki sekolah. Tapi kita hari ini membahas masalah aset dan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah kita. Oke, lanjut. Nah, apa saja sekolah dan aset yang dimiliki? Nah, sekolah wajib membangun ekosistem yang mampu merangsang pertumbuhan dan perkembangan murid demi mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, keberhasilan sebuah proses pembelajaran sangat tergantung pada cara pandang sekolah melihat ekosistem. Apakah sebagai kekuatan atau sebagai kekurangan? Sekolah yang memandang semua sumber daya yang dimiliki sebagai suatu kekuatan dan aset, maka sekolah ini tidak akan berfokus pada kekurangan, tapi berupaya pada pemanfaatan kekuatan dan aset yang dimiliki. Lanjut. Ekosistem sekolah. Di sini ekosistem sekolah merupakan sebuah data interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Sebuah ekosistem mencirikan suatu pola hubungan yang saling menunjang pada sebuah teritorial atau lingkungan tertentu. Nah, nanti ekosistem sekolah ini ada dibagi dua. Lanjut, Miss. Yang pertama ada biotik dan ada abiotik. Jadi aset itu ada dibagi dua bagian. Faktor biotik.
faktor biotik, satu ada murid, kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan. Lalu ada pengawas sekolah, orang tua, masyarakat sekitar sekolah, dan masyarakat terkait pemerintah daerah. Ini yang dinamakan dengan faktor biotik atau aset biotik. Berarti intinya kalau aset biotik itu aset yang dapat diperbarui, intinya bisa berubah. Sementara aset abiotik nanti aset yang berupa fisik yang tidak bisa diperbarui lagi. Ya kalau sudah rusak, berarti makanya aset itu perlu dipelihara. Oke, kita lanjut. Abiotik, Miss. Oh ya, abiotik. Selanjutnya ada abiotik, ya keuangan, sarana dan prasarana, lingkungan alam, agama dan budaya. Di sini kita lihat intinya berikut 7 aset sekolah, pemanfaatannya. Selanjutnya nanti akan dibahas oleh Bu Heni. Lanjut, yang pertama kita lihat dulu modal manusia. Apa itu modal manusia? Sumber daya manusia yang berkualitas menjadi hal penting dalam dunia pendidikan. Modal manusia meliputi beberapa aset penting, yaitu 1. Kepala sekolah sebagai pemimpin yang memiliki jenjang pendidikan S2. Coba kita sudah memiliki lulusan S2 di sekolah kita ada 2 orang. Yang pertama kepala sekolah kita sendiri, yang kedua Ibu Eni Susanti ya. Selanjutnya yang kedua ada guru dan tenaga pendidik yang memiliki jenjang pendidikan S1 dan S2. Ada. Di sekolah kita ada 1 Bapak Ibu? Ada rata-rata. Oke, kita lanjut. 3 guru dan tenaga pendidik yang semangat mengikuti perkembangan dan program baru untuk meningkatkan potensi diri. Itu juga ada. 4 murid berjumlah ratusan yang memiliki karakteristik beragam. Selanjutnya ada 5 ada pengawas, 6 penjaga sekolah, 7 tenaga kebersihan, 8 satpam. Insyaallah apa yang sudah kami petakan, jadi di sini di sekolah kita semua ada ya. Oke, kita lanjut. Pemanfaatan modal manusia. Pemanfaatan yang bisa dilakukan yaitu 1. Memiliki kepala sekolah lulusan magister dan sangat berpengalaman akan memberikan dampak positif bagi pengelolaan sekolah yang baik. Pasti ya. Lanjut, dengan kualitas guru yang sudah sesuai aturan maka standar pendidikan sudah terpenuhi. Selanjutnya, guru-guru usia produktif maupun mengoperasikan teknologi informasi akan sangat membantu proses pengelolaan pembelajaran. Selanjutnya, guru dengan semangat yang tinggi dan mengikuti perkembangan ilmu dan program pendidikan untuk meningkatkan kualitas dari diri juga bisa memberikan semangat dan dampak positif bagi sekolah. Ini adalah modal daripada manusia. Selanjutnya ada modal sosial. Ini semuanya ada di modal semuanya. Modal sosial bisa diartikan sebagai norma atau aturan yang mengatur pola perilaku masyarakat di dalamnya. Modal ini bisa dilihat dari kerjasama, saling percaya dan rasa memiliki terhadap suatu hal yang sama. Selanjutnya aset-aset penting dalam modal sosial apa saja? Kita lihat. 1. Warga sekolah yang memiliki kekeluargaan dan kekompakan. Itu modal sosial. 2. Komunikasi yang terjalin baik dengan seluruh warga sekolah hingga bisa berkolaborasi dengan aktif, baik pemimpin, guru, siswa maupun orang tua siswa. Selanjutnya ada hubungan guru dan orang tua siswa yang terjalin baik dalam mendukung pembelajaran siswa di sekolah maupun di rumah, menjalin kerjasama dengan puskesmas, komite dan masyarakat mendukung program sekolah. Ini aset-aset sosial, termasuk kita bekerja sama dengan puskesmas ya. Itu juga ada yang kita rasakan selama ini. Oke, lanjut. Pemanfaatan aset sosial. Pemanfaatannya mempermudah komunikasi sosial hingga antar individu, guru, masyarakat bisa saling bertukar informasi untuk mendukung pengelolaan pendidikan yang semakin baik. Artinya hadirnya kerjasama antara sekolah dan sekolah tinggi perguruan dalam hal ini bisa digunakan untuk keperluan magang atau praktik pengalaman atau PTN mahasiswa. Ya, lanjut.
Tiga, modal agama. Ya, ini yang terakhir yang saya bacakan, nanti selanjutnya dibaca oleh Bu ini. Modal agama dan budaya. Identifikasi dan pemetaan modal budaya dan agama adalah langkah krusial untuk memahami keberadaan aktivitas spiritual kebudayaan serta keagamaan dalam pendidikan. Aset-aset penting terdiri dari ini aset daripada modal agama, yaitu keberagaman suku, jelas ya, lihat, yaitu bahasa, yaitu agama, adat, tradisi, kegiatan keagamaan di sekolah, Jumat berbagi dan kerja bakti, lalu berdoa setiap sebelum memulai pembelajaran. Itu juga rutin kita laksanakan di sekolah kita di dalam kelas harian. Oke, inilah yang bisa saya presentasikan sedikit. Selanjutnya akan disambung oleh Bu Eni Susati. Kepada Bu Eni, kami persilakan dan selamat. Oke, terima kasih Pak Ahmad ya, luar biasa tadi sudah disampaikan terkait 7 aset ya, tadi 3 sudah disampaikan, mungkin Pak Ahmad belum menyampaikan pemanfaatan yang bisa dilakukan. Oke, pemanfaatan yang bisa dilakukan dari model agama dan budaya. Yang pertama itu pembentukan karakter murid. Kenapa harus ada penekanan atau pemanfaatan aset dari segi bidang agama? Karena itu sangat berpengaruh kepada pembentukan karakter murid. Mau tidak mau agama memberikan koridor yang jelas antara yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh siswa kita. Makanya itu salah satu yang sangat tidak boleh kita tinggalkan ya. Kemudian yang kedua, mengenalkan kearifan lokal kepada siswa. Yang ketiga, mengenalkan keberagaman kepada siswa. Jadi kalau dari SMP Satu Jumpa ini muridnya nggak cuma misalnya dari suku Aceh atau gurunya nggak cuma dari suku Aceh, ada juga suku yang lain menggunakan bahasa yang lain. Nah disinilah kita secara tidak langsung memperkenalkan keberagaman itu kepada siswa-siswi kita. Nah selanjutnya ada model politik. Bapak Ibu, yang disebut dengan model politik adalah bagaimana cara kita memanfaatkan hubungan kita dengan pihak-pihak luar untuk kemajuan sekolah kita atau yang sangat berdampak nantinya kepada siswa-siswi kita. Yang sudah sangat terlihat di sini ya, seperti kerjasama dengan puskesmas. Bapak Ibu mungkin sering melihat, sering datang ya Bapak Ibu petugas puskesmas kemarin untuk memantau perkembangan peserta didik kita, khususnya yang perempuan. Itu dipersiapkan untuk mencegah program stunting itu tadi kan. Jadi ada pencegahan stunting itu dimulai bahkan dari mempersiapkan calon-calon ibu dengan diberikan vitamin-vitamin yang bisa memenuhi kebutuhan gizinya, supaya kelak kalau dia nanti berkeluarga dan menjadi ibu, dia siap dan tidak melahirkan anak yang stunting. Nah itu sangat penting Bapak Ibu, dan itu sudah terjadi di SMP Negeri 1 Jombang. Selanjutnya ada kerjasama dengan polisi dan TNI. Nah Bapak Ibu juga sering melihat sekolah kita kadang sering mengundang bapak-bapak dari TNI dan Polri untuk menjadi pembina upacara misalnya. Nah di situ anak-anak diingatkan langsung oleh petugasnya, langsung oleh bapak TNI dan bapak polisinya. Jadi diingatkan misalnya tentang bahaya narkoba, kemudian diingatkan juga tentang pelanggaran tata tertib berkendaraan, atau dihimbau juga untuk tidak melakukan tawuran antar sekolah. Dan ini juga sudah dilakukan oleh SMP Negeri 1 Jombang dengan pihak polisi dan TNI. Selanjutnya kerjasama dengan dinas pendidikan. Nah ini juga sudah sangat sering ya, seperti kita lihat kita selalu diundang dalam pelatihan atau workshop MDMP yang difasilitasi oleh dinas pendidikan. Itu selalu diundang. Setiap tahun itu pasti diundang termakel untuk peningkatan kompetensi. Jadi guru-guru kita diundang mewakili makel atau pelajaran secara untuk peningkatan kompetensi, entah itu pembuatan modul ajar, entah itu metode pembelajaran ya. Jadi termasuk ke digitalisasi. Nah di sana semua guru-guru kita dibekali dengan sangat baik untuk kemudian kembali ke sekolah untuk bisa menerapkan atau mengimbaskan apa yang sudah didapatkan dari workshop-workshop di luar. Nah kemudian kita juga ada kerjasama dengan lingkungan hidup, dengan dinas lingkungan hidup. Nah di sini kerjasama membersihkan lingkungan sekolah dengan mengambil seluruh sampah setiap minggunya. Kalau kita setiap harinya bukan ya. Nah juga ada nanti program Adiwiyata yang sekolah kita juga sudah sangat jelas, bahkan sudah sampai ke tingkat provinsi. Nah luar biasa ya, kita kasih ukur dulu ya untuk kerjasama yang kita lakukan
benar-benar sangat luar biasa dengan pihak-pihak luar. Nah, kami tampilkan semua ini hanya contoh beberapa. Kalau kita tampilkan luar biasa ya. Seperti sekolah kita juga ke BGP itu udah ada, terus juga ke BPMP. Nah itu juga karena apa? Karena sekolah kita ada komunitas belajar yang sudah sangat aktif. Jadi makanya muncullah SMP Negeri 1 Jempa di BPMP. Dan datanya itu setiap kita melakukan webinar, setiap kita melakukan kegiatan itu masuk datanya langsung ke sana ya. Nah untuk selanjutnya ada modal fisik. Bapak ini perlu kami sampaikan, modal fisik di sini teridentifikasi dari dua jenis, yaitu bangunan dan infrastruktur. Bangunan digunakan untuk kelas, laboratorium, pertemuan, dan pelatihan. Infrastruktur mencakup saluran pembuangan, sistem air, kemudian ada mesin, jalur komunikasi, sarana pendukung pembelajaran, dan alat transportasi. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat kalau dari segi bangunan, SMP Negeri 1 Jempa ini bangunannya sudah sangat tua ya. Dari kita masuk aja sudah sampai dengan bangunan tingkat 2. Kita juga di sini punya ruang kelas yang sudah tertata rapi. Kemudian kita punya lab IPA, lab IPS, lab komputer, lab bahasa. Kemudian ada ruang olahraga, ada ruang pramuka. Dan setiap kita punya ruangan, ruang prasekolah, ruang bimbingan konseling, ruang seni, dan bahkan juga ada ruang podcast Bapak Ibu ya. Jadi semua itu sudah menjadi aset kita. Bagaimana kita sebagai guru atau mungkin siswa-siswi kami di sini mau melakukan kegiatan itu sudah ada semuanya, sudah sangat tersedia ya di sekolah, tinggal kita memanfaatkannya saja. Oke, kemudian beberapa aset penting yang perlu diidentifikasi. Oke, nah ini tadi yang sudah saya sebutkan beberapa. Yang ada di SMP 1 Jempa itu sekolah tadi ada musola di belakang, lab IPS, lab komputer, lab bahasa, perpustakaan yang nyaman sekali ya, manudadasi sana. Jadi sebenarnya harus meningkat itu literasi kita. Kemudian ada ruang kelas, ruang pramuka, ruang olahraga, dan ruang BK. Nah ada ruang-ruang lain juga yang untuk hal lainnya ya, lebih ke bakat minat anak-anak mungkin bisa ada di ruang podcast, ruang kesenian, ruang aula, ruang yang sedang kita tempati sekarang. Kemudian kita juga punya galeri sekolah untuk menunjukkan hasil-hasil dari P5 kita. Kemudian kita juga punya kantin sendiri, jadi anak-anak jajan tak perlu keluar. Kita juga punya ruang UKS yang hasil di situ juga ada kerjasama, bentuk kerjasama dengan puskesmas ya. Kemudian ada ruang komite dan ruang kepala sekolah. Nah ini semua aset kita Bapak Ibu. Aset yang harus kita manfaatkan untuk memajukan sekolah kita. Jadi apapun mau kegiatan atau apa manfaatkan aset-aset yang ada di sini. Sudah disediakan, sudah difasilitasi oleh kepala sekolah kita, sudah ada. Tinggal kita dewan guru dan peserta didik kalau mau berkegiatan langsung saja karena sudah ada ruangnya semuanya ya. Nah, ada modal lingkungan dan alam. Lingkungan di sini adalah aset potensial yang belum dimanfaatkan sepenuhnya mungkin ya, namun memiliki nilai ekonomi tinggi dan pelestarian alam, peningkatan kualitas hidup di lingkungan sekolah. Aset-aset yang bisa dimanfaatkan di lingkungan sekolah ini termasuk aset sekolah ya, taman sekolah kita. Nah, alhamdulillah kita melihat di lingkungan sekolah kita itu sangat asri ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya memang lagi bosan belajar di dalam kelas, kita bisa bawa anak-anak outdoor, bisa diskusi atau games di luar. Kemudian lingkungan sekolah kita juga sangat mendukung. Kemudian di dekat sekolah kita juga punya tuh modal alam, aset alam. Ada Sungai Pucuk Krung dan kolam alus Sungai Pinang. Sungai Pucuk Krung itu juga bisa kita manfaatkan untuk wisata. Nah seperti yang baru ini kita lakukan juga di 2 tahun kalau masalah ini sudah kita lakukan itu bersihkan Sungai Pucuk Krung dari sampah-sampah masyarakat ya, sampah-sampah dapur, sampah-sampah rumah tangga, pampers, plastik dan sebagainya itu kita bersihkan. Nah, itu juga sebagai pembelajaran ke peserta didik kita juga bagaimana pentingnya menjaga lingkungan, bahwa kita punya sungai yang sebegitu asri sejuknya, tapi kalau nggak dijaga ujung-ujungnya hanya jadi tempat sampah. Itu juga yang kita jadikan sebagai wadah untuk anak-anak kita langsung ya belajar menjaga lingkungannya dengan membersihkan lingkungan. Kemudian ada kolam alus Sungai Pinang. Nah ini juga menjadi aset sekolah, menjadikan aset juga karena anak-anak kita yang mau belajar berenang itu udah bisa ke situ. Jadi kalau misalnya ada lomba atau mau
jauh dari sekolah dan sangat bisa kita manfaatkan Bapak Ibu. Nah, ini penjelasannya yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, yang terakhir ada modal finansial. Modal finansial adalah sumber daya keuangan yang dimiliki oleh sekolah yang itu sudah direncanakan dan dimanfaatkan utuh untuk kepentingan sekolah kita. Nah, seperti di sini di SMP 1 Jempa kita punya bantuan operasional sekolah. Kemudian ada bantuan operasional sekolah bos kinerja juga ya. Ada bos reguler, ada bos kinerja. Kemudian kita juga punya koperasi sekolah. Yang itu juga kita rasakan manfaatnya ya. Mungkin bagi yang anggota koperasi itu ada pembagian nanti di hari-hari besar itu juga sangat membantu. Kemudian kita juga punya kantin sekolah, jadi kita berdayakan juga kantin sekolah dan itu juga pemasukannya untuk sekolah dan dirasakan juga oleh seluruh warga sekolah ya. Kemudian ada ya itu ya, termasuk juga mungkin ya kita punya sanggar. Nah di situ kan setiap sanggar diundang itu juga ada income mungkin bisa dipakai untuk pemeliharaan baju-baju adat kita ya, yang barunya ya. Jadi ada bos, tadi bos reguler, ada boskin, kemudian koperasi sekolah, kantin sekolah dan sanggar. Nah itu adalah aset keuangan yang dimiliki oleh SMP 1 Jempa dan sudah dianggarkan, sudah dimanfaatkan dan sudah kita rasakan semua manfaatnya ya. Oke, sudah selesai tentang 7 aset sekolah. Sekarang kita mau SDG dulu sebelum kita ke LKPD ya. Oke Bapak Ibu, kita SDG dulu. SDG-nya kata kuncinya adalah tepuk CGP. Tepuk CGP. Kalau saya bilang tepuk CGP 1 berarti nanti tepuknya 1 kali. Kalau saya bilang tepuk CGP 2 kali. Tapi kalau saya bilang nggak bilang tepuk CGP atau CGP tepuk, nggak ada kata CGP-nya jangan tepuk Bapak Ibu. Ya, paham? Anak-anak Inggris paham? Oke, saya ulang ya. Ini contoh ya. CGP tepuk 1, CGP tepuk 2, 3. Ya, masih ada yang kurang fokus ya. Tepuk tangan untuk adik kita semua ya. Semangat ya nak, konsentrasi. Karena kita bukan di LKPD di bentar lagi. Oke, kita ulang sekali lagi. Mudah-mudahan semuanya konsentrasi ya. CGP tepuk 1, CGP tepuk 2, tepuk 3, CGP tepuk 4, CGP tepuk 5, 1. Oke, luar biasa dipukul semua kita. Sudah konsentrasi berarti kita sudah bisa membagikan LKPD Bapak ya. Oke, kami akan memberikan LKPD karena memang ini konsepnya sebenarnya diskusi Bapak Ibu. Kami juga butuh bantuan atau masukan dari Bapak Ibu semua terkait 7 aset sekolah kita. Bisa kami tampilkan di situ ada saya. Ada kan? Oke. Nah di sini ada aset utama sekolah. Ada 7, ada modal manusia, modal sosial, fisik, berbagai sarana prasarana, modal lingkungan alam, modal finansial atau anggaran, modal politik, kemudian modal agama dan budaya. Kondisi nyata di sekolah. Bagaimana kondisi nyata di sekolah menurut Bapak Ibu? Ya. Nanti saya rasa semuanya memang sudah ada ya. Tadi sudah dipaparkan memang sudah ada dan memang sudah bagus. Nah kemudian kira-kira dari hal tersebut potensi apa yang bisa kita kembangkan lagi ya, potensi apa yang bisa dikembangkan dari modal manusia misalnya, atau dari modal sosial, atau dari modal keagamaan dan budaya apa yang bisa kita kembangkan misalnya. Kemudian gagasan atau inovasi pengembangan apa kira-kira dari ketujuh itu apa gagasan atau inovasi pengembangan yang kira-kira ide Bapak Ibu yang nanti kita bisa diskusikan sama-sama untuk kemajuan sekolah kita bersama ya. Saya butuh bantuan Pak Rahman untuk bagikan LKPD.
Silakan dilihat. Di situ ada 7 modal, 7 aset sekolah. Kira-kira bagian mana yang mau dikembangkan lagi, bagian mana ya mau digali lagi, atau inovasi pengembangannya nanti akan seperti apa? Tuliskan namanya di bagian atas sudut juga boleh. Boleh didiskusikan boleh. Karena ini memang konsepnya kita diskusi ya. Dan diskusikan misalnya modal manusianya, kondisi nyata kita manusia, potensi yang bisa dikembangkan dari modal manusianya apa. Misalnya kayak sekarang kan banyak yang lulusan PBG. Nah, itu bisa juga misalnya untuk potensi yang dapat dikembangkan. Di sini modal manusianya bisa nanti mau tahun depan mau ikut promosi untuk murid-murid baru ya untuk PPK penempatan lebar. Pak, bagaimana itu lagi modal dalam modal manusia? Oke, ini sudah banyak sekali yang siap. Jadi kita akan masuki tahap sharing ya. Mari kita diskusikan terkait LKPD yang sudah kita isi sama-sama. Oke, mari kita diskusikan LKPD-nya. Oke, saya mungkin mulai dari mana ya? Kita mulai dari siswa dulu ya, boleh ya? Oke, kita ulangi perwakilan siswa-siswi SMP Negeri 1 Jumpa untuk menyampaikan terkait LKPD yang tadi sudah didiskusikan. Yuk, kita presentasikan ke depan. Silakan. Silakan. Ya. Nah, baik anak kami sekalian, para guru, sebenarnya tadi sudah dijelaskan ada aset utama sekolah, misalnya saja modal manusia. Modal manusia di sini ada gurunya, ya, ada siswanya, dan tenaga pendidikannya, tenaga manusia dan lain sebagainya itu modal manusia. Nah, kondisi nyata yang ada di sekolah kita lengkap dan sudah kita lihat tadi. Potensi yang dapat dikembangkan, ya. Nah, dengan modal manusia tadi kita bisa kembangkan potensi aset utama sekolah kita. Misalnya saja tadi ada sanggar, ya, sanggar seni itu aset kita ya. Nah, sanggar seni, kemudian juga ada podcast, ada UKS dan lain sebagainya. Nah, bagaimana gagasan dan inovasi pengembangannya? Nah, untuk gagasan dan inovasi pengembangannya itu kepada kita semua, baik itu CGP yang sudah lulus CGP maupun guru yang ada di dalam, boleh guru, boleh tenaga pendidikan, boleh siswa. Nah, ayo kita manfaatkan dan kita bisa berinovasi dari sarana dan prasarana atau modal manusia tadi ya, bukan sarana, modal manusia yang ada di lingkungan kita. Mari kita berinovasi kira-kira dengan modal yang ada. Mari kita hidupkan yang bisa kita laksanakan, yang bisa kita lakukan dengan mungkin bantuan dari guru-guru yang berpengalaman.
ya, guru juga siswa itu CGP yang sudah berpengalaman. Mari kita hidupkan modal manusia ini dengan berbagai kegiatan yang bisa kita lakukan di sekolah kita. Nah itu misalnya salah satunya tadi ya, yang modal manusia. Kemudian modal sosial. Modal sosial ada di sekolah kita, ada lengkap. Nah itu kira-kira di modal sosial potensi yang dapat kita kembangkan apa di situ. Nah modal sosial tadi contohnya apa tadi Pak Rahmat? Modal sosial tadi nah ini ya, modal sosial. Nah ini ya pada modal sosial mempermudah komunikasi sosial sehingga antar individu, guru dan masyarakat bisa saling bertukar informasi untuk mendukung pengelolaan pendidikan yang semakin baik. Nah kemudian hadirnya kerjasama antar sekolah dan sekolah tinggi keguruan. Nah kita ada nih, yaitu dengan menerapkan mahasiswa PPL ya, baik dari lokal maupun di luar daerah kita itu ada. Dan juga mempermudah komunikasi ini mungkin dapat dengan menggunakan sarana sosial ya, sarana sosial yang ada. Ini mempermudah informasi untuk sekolah kita. Ini juga butuh penggeraknya kita semua ya, dari modal manusia tadi penggeraknya. Nah kemudian ada modal fisik atau sarana prasarana. Kita ada sebuah lengkap. Nah mari kita gunakan secara tepat guna ya. Modal sarana fisik misalnya saja dapat kita aula dapat kita berinovasi di sini dengan menyewakan ya, menyewakan aula kita ini. Nah kita buat brosur-brosur untuk orang bisa menyewa aula kita. Dan juga podcast bisa disewa. Juga ruang seni kita yang lengkap itu bisa disewa. Juga ada pakaian seni. Nah ya selama ini orang datang menyewa itu sudah kita laksanakan ya. Dan selanjutnya modal lingkungan alam ya, modal lingkungan alam kita. Nah modal lingkungan alam kita bisa melihat apa lingkungan yang kita miliki tadi yang sudah diberikan. Ada taman ya, ada taman-taman yang indah yang bisa orang lain atau khalayak dapat gunakan itu. Lingkungan alam kita ada, Allah ada, dan bisa digunakan itu untuk pembuatan video misalnya. Nah, Ibu sering lihat oleh Ibu sore-sore di sini ada yang datang membuat video. Bu, mohon Bapak izin buat video ya Bu. Ya, itu ada orang yang datang buat video. Kenapa dia nggak datang ke sekolah lain? Karena kita punya lingkungan fisik yang mendukung sehingga lingkungan alam kita itu dapat digunakan oleh orang lain. Nah, kalau itu kita berinovasi, kita dapat buat brosur, bisa gunakan lingkungan kami dengan tarifnya segini. Itu bisa ya kan? Bisa gunakan ruang podcast kami harganya segini sekali masuk. Juga ruang seni kita, juga baju adat kita itu bisa kita gunakan. Nah, juga ada hal-hal yang lain mungkin yang tidak kita sebutkan ya, yang bisa orang lain gunakan. Juga modal manusia kita dapat digunakan oleh orang lain, misalnya anak-anak kita yang menarik orang lain bisa gunakan ketika dia ada acara ya, ada acara di rumah warga, ada acara di kantor. Kemudian juga modal guru-guru kita yang sering dipakai oleh sekolah-sekolah lain, itu modal kita, modal dan aset sekolah yang selalu digunakan ya. Nah, baik kita rasakan manfaatnya secara pribadi atau secara kelompok, otomatis itu nama baik kelompok, walaupun mungkin kalau ada juga digunakan oleh keuntungan pribadi, tapi lebihnya juga ke nama sekolah. Ya, anak siapa yang dipakai tadi di sana di Kapolres di Polres sana, anak siapa yang menari? Anak SMP Jumpa, ya kan? Ada dari situ nanti orang ini dapat income-nya, walaupun income-nya tidak digunakan oleh sekolah, tapi oleh pribadinya manfaat ya, bermanfaat. Nama baik itu nama baik sekolah. Nah kemudian modal finansial kita yaitu karena memang kita punya pos kinerja sehingga guru dan siswa dapat memanfaatkan pos kinerja itu dengan
apa namanya itu rincian yang sudah kita buat bersama, apa bisa digunakan untuk siswa, misalnya ekskul yang kita bayar gurunya itu untuk siswa kita kan, kemudian kita beli buku, kita buat taman dan sebagainya, semuanya untuk siswa-siswa kita dan guru. Dan juga Boskin bisa menambah apa yang sudah ada di pos reguler, bisa digunakan oleh Boskin. Nah selanjutnya, bagaimana cara berinovasi dengan Boskin ini, dengan pos kinerja ini? Yaitu mencari dana dari pihak lain atau badan usaha lain. Misalnya kita sering membuat apa itu namanya tuh proposal ya. Nah proposal kita buat ke badan usaha. Misalnya di Apia kita ada diberikan 20 truk timbunan ya, dengan belakang itu dari kita bekerja sama dengan pihak lain, pihak luar gitu ya. Nah itu kita gunakan selain dana pos dan dana pos ini tadi dapat kita gunakan, kemudian lingkungan kita mendukung, misalnya ada tetangga yang memberikan tempat rak bunga ya, karena dilihatnya kita banyak bunga, jadi mereka memberikan rak bunga itu ke kita, ke sekolah. Kenapa dia tak berikan ke sekolah lain? Nah kemudian juga kalau ada bibit bunga dia berikan, Bu, ini ada bibit bunga nih, mau nggak? Nah, karena dilihatnya kita mau berusaha untuk menghidupkan detik di sekolah kita ini. Kemudian juga mereka memberikan kita bibit ikan. Nah karena di kita ada kolam ikan yang kita pelihara ya, mereka memberikan bibit ikan, kadang-kadang pun itu tidak akan diterima, tidak akan dimiliki oleh sekolah lain. Jadi banyak warga yang memberikan tempat bunga apa itu langsung mereka berikan karena melihat kita bisa dan kita ada di sini ya, hidup betul. Nah selanjutnya ada modal politik, dukungan pemerintah dan komunitas sekolah. Ada kita memiliki modal politik itu, mungkin kerjasama dengan pihak dinas ya, pengawas ya, kemudian dengan kepala sekolah lain, dengan sekolah lain itu untuk modal politik ini kerjasama kita dengan pihak lain bisa kita gunakan di tempat-tempat tertentu. Kalau itu tidak membahayakan kita, misalnya kita gunakan modal politik ini dengan memberikan minta bantuan kepada pihak yang bisa memberikan ke kita, misalnya pihak dewan ya yang dibawa oleh Sri ya, itu kita bisa meminta ini tapi tidak ada yang namanya papi blok. Nah papi blok mereka menyauti ya, nanti itu ada 100 juta tahun ini itu papi blok, walaupun yang mengerjakan mereka gitu kan, yang jelas manfaatnya kan untuk kita bersama. Nah itu kerjasama dengan pihak luar dalam bidang politik ya, yang jangan kita bekerjasama dengan pihak minuman keras, itu tidak bisa kita bekerjasama. Kemudian pabrik rokok itu tidak bisa. Kemudian partai tertentu memberikan ke kita partai tertentu, dengan milih dia kita harus ngambil jasanya, itu tidak boleh. Tapi kalau mereka dengan ikhlas tidak ada iming-iming, boleh saja. Namanya nanti ada dana aspirasi, itu boleh. Kalau itu tidak ada iming-iming. Dana aspirasi kan setelah memilih, bukan sebelum memilih. Tapi kalau sebelum memilih itu tidak boleh kita ambil ya, itu di bidang politik. Nah satu lagi di bidang modal agama dan budaya. Nah itu kondisi nyata kita sekolah kita ada. Apa modal agama dan budaya kita? Modal agama misalnya kita ada berdoa sebelum ini. Kemudian pembiasaan di awal pagi semua itu berbau agama ya, pernapasan agama dari hari Senin sampai hari Sabtu kita membawa modal-modal budaya itu ya, modal agama dan modal budaya itu, baik itu seninya maupun agamanya, takfisnya, baca Asmaul Husna, itu sudah kita lakukan. Kemudian bagaimana potensi yang dapat kita kembangkan, dapat kita terapkan dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian lagi apa gagasan inovasi pengembangannya? Ada siswa dan guru kita yang dapat dimanfaatkan jasanya oleh masyarakat. Misalnya ketika itu lingkungan hidup dan lain sebagainya menggunakan sekolah kita, di sekolah kita sudah ada potensi anak yang bisa ngaji, anak yang bisa berdoa, dan itu bisa digunakan
kalau anak kita tak punya, guru kita tak ada, kan kita harus pinjam ke sekolah lain atau kita harus pinjam ke luar. Nah itu harus kita syukuri, dan semuanya itu dengan inovasi, terus kita berinovasi ke depannya. Apalagi kita sudah ada CGP beberapa orang ya, itu inovasi itu harus kita kembangkan bagaimana supaya terus berkembang. Ada yang sudah ada, jangan menetap ya, dari tahun ke tahun harus berkembang. Nah mungkin itu yang Ibu menjelaskan tentang apa yang diberikan dalam ini tadi ya, diseminasi ini bagus sekali Bu rasa, dan ini semua sudah ada di sekolah kita, tinggal kita inovasi ke depan bagaimana supaya lebih mantap lagi, lebih berdaya guna lagi. Nah, mungkin hanya ini dari Ibu. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, fokus untuk kepala sekolah kita luar biasa, sangat detail dan terperinci ya semua aset dan bahkan sampai ke pengembangannya ya. Nah sekarang kita kasih kesempatan, silakan untuk para siswa, perwakilan siswa-siswi kita mau ke depan mungkin? Ya oke, silakan. Oke Bapak Ibu, kita kasih aplaus untuk perwakilan siswa-siswi kita. Oke, siapa yang membacanya hasil LKPD-nya? Kenjo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari siswa SMP Negeri 1 Suka. Aset nama sekolah 1. Modal manusia SDM. Kondisi nyata di sekolah baik. Potensi yang dapat dikembangkan, memiliki murid yang berkarakter baik. Gagasan inovasi pengembangan, mengadakan kelas meeting atau kajian Jumat. Yang kedua, modal fisik, sarana prasarana. Kondisi nyata di sekolah baik. Potensi yang dapat dikembangkan, memanfaatkan musola sebagai tempat kajian. Gagasan inovasi pengembangan, mengadakan pengajian guru setiap Jumat. Yang ketiga, modal lingkungan atau alam. Kondisi yang ada di sekolah baik. Potensi yang dapat dikembangkan, mengajak murid bergotong royong. Gagasan inovasi pengembangan, dana dibantu gotong royong setiap Sabtu. Yang keempat, modal finansial atau anggaran. Kondisi yang ada di sekolah baik. Potensi yang dapat dikembangkan, wisuda bagi siswa yang lulus. Gagasan inovasi pengembangan, dana dibantu oleh sekolah. Yang kelima, modal politik, dukungan pemerintah dan komunitas sekolah. Kondisi yang ada di sekolah baik. Potensi yang dapat dikembangkan, pemilihan ketua OSIS setiap tahun. Gagasan atau inovasi pengembangan, memilih ketua OSIS yang bertanggung jawab dan aktif bagi sekolah. Yang keenam, yang ketujuh, modal agama dan budaya. Kondisi yang ada di sekolah aktif. Potensi yang dapat dikembangkan, memanfaatkan musyawarah sebagai praktik keagamaan. Gagasan inovasi pengembangan, mengadakan les salat, mengadakan praktik salat. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ya ide-ide inovasi pengembangan dari para siswa kita. Nah kita sampai ya, ternyata anak kita juga punya ide dan pengembangan yang luar biasa terhadap aset sekolah. Bagaimana Pak Rahman, kesimpulan atau ada lagi yang mau menyampaikan? Sudah? Kita cukupkan atau dari komite ada? Komite ada? Oke, silakan. Ibu mungkin mau ke depan? Perwakilan komite. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diberi kesempatan. Saya selaku mewakili dari ketua komite sekolah, yang mana saya sekretarisnya. Di sini untuk sejauh ini komite bekerja sama kepada sekolah juga, yang mana tadi dibilang sama Ibu Kepala itu sudah ada kerjasama di luar, termasuk kami komite sekolah. Jadi yaitu mana salah satunya di sini seperti sarana modal fisik.
Di sini kami komite sudah bekerja sama dengan pemerintah yang mana melalui proposal di luar ataupun donatur baik itu dari alumni kita sendiri SMP Negeri 1 Jempa untuk memberikan seperti timbunan yang di belakang depan perpustakaan itu sudah kami laksanakan. Alhamdulillah kita bisa memakai ataupun sarana prasarana kita bisa dilaksanakan, bisa kita pakai untuk anak-anak kita yang mana dulu di situ persawahan dan sekarang udah menjadi lapangan. Itu yang pertama kali, artinya kami dari komite sekolah sudah berusaha dan bekerja sama kepada pemerintah ataupun SMP Jempa. Itu yang pertama. Yang kedua, modal politik. Modal politik di sini komite selaku saya pribadi juga sudah bekerja sama dengan pemerintah desa. Kami di sini juga untuk SMP Negeri 1 Jempa juga sudah berusaha kegiatan yang udah berjalan. Contohnya secara kecil lah, kegiatan kecil aja kami lakukan dulu seperti Maulid Nabi. Itu kami langsung turun ke desa-desa, maksudnya bagaimana partisipasi mereka terhadap SMP ini dalam melakukan kegiatan Maulid. Itu sudah kami lakukan. Artinya kami selaku komite sekolah SMP Negeri 1 Jempa sudah berusaha dan sudah mau bekerja sama. Itu sekilas. Habis itu untuk modal agama, alhamdulillah saya lihat SMP Negeri 1 Jempa sangat berpartisipasi dalam melakukan kejujuran dan memiliki rasa empati. Apa contohnya? Seperti Jumat berbagi. Kita sudah melaksanakan Jumat berbagi. Alhamdulillah saya melihat secara ini dan juga disemangati bahkan didukung oleh anggota kami dan masyarakat semua bahwasanya benar SMP Negeri 1 Jempa ini ada yang namanya santunan, maksudnya memiliki rasa, anak-anak SMP Jempa ini ternyata memiliki rasa empati yang sangat luar biasa. Mungkin itu saja, lebih dan kurang saya akhiri. Billahi taufiq wal haq, wassalamualaikum khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Dipukul sekali lagi untuk komite kita yang sudah memberikan pendapatnya terkait aset dan pemanfaatannya dari SMP 1 Jempa. Kembali kami undang kalau ada yang masih mau memberikan pendapatnya. Mungkin dari perwakilan dulu atau perwakilan wali murid sudah cukup. Bagaimana Dewan Guru sudah cukup atau ada yang mau ambil ke depan? Sudah cukup. Oke. Pak Ahmad sudah siap ini? Gimana? Oke Bapak Ibu, dengan berakhirnya presentasi hari ini maka berakhirlah diseminasi modul 3.2 dengan tema pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Kami calon guru penggerak angkatan 11. Mungkin ini diseminasi terakhir ya kita lakukan karena memang setelah ini kami akan melakukan karya. Mungkin secara pribadi kami berdua mengucapkan terima kasih sudah sangat membantu kami, sangat mensupport kami dari bulan ini, khususnya kepala sekolah dan keluar ya, karena sekolah saya luar biasa semangat dan support yang diberikan oleh rekan sejawat bahkan kepala sekolah kepada kami yang siang malam berkumpul dengan tugas, itu meeting yang luar biasa, tugas-tugas yang sangat menyita energi dalam waktu kami. Tapi percayalah tanpa dukungan dari pihak sekolah, rekan sejawat bahkan dari kepala sekolah, kami tidak akan ada sampai ini di titik ini yang sudah 95%, karena tinggal 5% lagi nanti untuk kami selesaikan sampai di awal Desember nanti. Di kesempatan ini juga saya dan rekan saya Bapak Ahmad minta maaf jika ada kekurangan kami selama kami mengikuti CGP pendidikan kewarganegaraan ini, dan kalau ada salah kata dan diskriminasi kami mohon diperbanyak maaf. Demikian kami akhiri ya. Terima kasih luar biasa kami ucapkan atas partisipasi rekan-rekan semua. Semoga apa yang kami lakukan hari ini bisa menginspirasi teman-teman, dan kita tutup dengan pantun kali Pak Ahmad ya. Boleh kita tutup dengan pantun ya. Jalan-jalan ke Bang Midi. Jangan lupa melihat